Tahun-tahun 50-an adalah tahun yang penuh pengharapan, namun juga sekaligus diwarnai pergolakan. Demokrasi parlementer yang diatur dalam Undang-Undang Dasar sementara oleh para elit politik ditafsirkan sebagai ajang perebutan kekuasaan. Soekarno sebagai kepala negara konstitusional tidak secara langsung mengendalikan jalannya pemerintahan yang dijalankan Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara itu, di kalangan militer terjadi pengelompokan berdasarkan kekuatan politik yang mendominasi parlemen. Halo, selamat pagi semuanya. Kami dari SMA Negeri 55 Jakarta, kelas 12 MIPA A, dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Sistem Pemerintahan Indonesia pada masa parlementer. Perkenalkan, nama saya Arya Farah Basyarak. Saya Alexander Abidin. Saya Ihsan Kamil. Dan saya Muhammad Zakir Robani. Selamat menonton. Jadi, sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang dimana parlemen memiliki peran penting dalam menjalankan sebuah pemerintahannya. Dengan kata lain, di dalam sebuah negara terdapat seorang presiden atau raja yang menjabat sebagai kepala negara dan juga seorang perdana menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan. Berbeda halnya dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia sekarang ini, yang dimana seorang presiden menjabat sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Adapun ciri lain dari sistem pemerintahan parlementer, yang pertama ada Perdana Menteri. Tugasnya untuk mengangkat dan memberhentikan menteri di pemerintahan. Yang kedua, yaitu badan legislatif atau parlemen dapat menurunkan badan eksekutif atau presiden. Ketiga, badan eksekutif atau presiden dipilih secara konsensus oleh badan legislatif atau parlementer. Yang akan kita bahas pertama adalah Kabinet Natsir. Sesuai dengan namanya, kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir yang menjadi Perdana Menteri dari bulan September 1950 hingga bulan Maret 1991. Natsir adalah tokoh politik dari Partai Masyumi, partai Islam terbesar pada saat itu. Kabinet ini berupaya sekuat tenaga melibatkan semua partai yang ada di parlemen. Namun, Muhammad Natsir ternyata kesulitan memberikan posisi kepada partai politik yang berseberangan. PNI bahkan melakukan tuntutan terhadap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 yang dikeluarkan Natsir. Sebagian besar parlemen berpihak kepada PNI sehingga akhirnya Natsir mengundurkan diri dari jabatannya. Kabinet Natsir terdapat banyak pemberontakan, diantaranya yaitu DITI, Andi Aziz, APRA, dan yang terakhir ada RMS. Kedua, ada Kabinet Sukiman Suwirjo yang merupakan koalisi politik dari dua partai, yakni Partai Masyumi dan PNI. Di kabinet ini, Sukiman Wirjo Sanjojo bertindak sebagai kepala pemerintahan dan Suwirjo sebagai wakil kepala pemerintahan. Kabinet ini mengudara mulai 27 April 1951 hingga 3 Februari 1952. PNI mendapatkan posisinya dalam kabinet ini. Namun, sama seperti sebelumnya, masih terdapat masalah. Sama seperti Natsir, Sukiman Wirjo Sanjoyo, sang Perdana Menteri, adalah orang Masyumi. Beberapa kebijakan Sukiman ditentang oleh PNI. Bahkan kabinetnya mendapatkan mosi tidak percaya dari partai politik yang dibentuk oleh Soekarno tersebut. Kabinet Sukiman berakhir pada 23 Februari 1952. Kabinet yang ketiga yang kita akan bahas adalah Kabinet Wilopo yang memimpin dari 3 April 1952 hingga 31 April 1953. Pada masanya, Wilopo selaku Perdana Menteri berhasil mendapatkan mayoritas suara parlemen. Tugas pokok Wilopo ketika itu menjalankan pemilu untuk memilih anggota parlemen dan konstituante. Akan tetapi, sebelum Wilopo dilaksanakan, Kabinet Wilopo gulung tikar. Kabinet ini sangat cepat demisioner karena berbagai dinamika politik yang menghantuinya. Misalnya, munculnya gerakan Spartisme di Indonesia dan dianggap bersalah dalam kejadian Tanjung Morawa di Sumatera Utara. Ali Sastroamidjojo melanjutkan tugas kabinet sebelumnya untuk melaksanakan pemilu. Pada 31 Mei 1954, dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah. Akan tetapi, lagi-lagi seperti yang dialami Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo
bubar pada Juli 1955 dan digantikan dengan Kabinet Burhanuddin Harahap di bulan berikutnya. Kabinet kelima yang kita akan bahas adalah Kabinet Burhanuddin Harahap yang berjalan dari Agustus 1955 hingga Maret 1996. Burhanuddin Harahap dengan kabinetnya berhasil melaksanakan pemilu yang sudah direncanakan tanpa mengubah waktu pelaksanaan. Pemilu 1995 berjalan relatif lancar dan disebut sebagai pemilu paling demokratis. Kabinet ini juga sukses memperbaiki ekonomi Indonesia, termasuk mengendalikan harga dengan menjaga agar tidak terjadi inflasi dan sebagainya. Kabinet ini mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode Planning and Investment, yang hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kabinet ini jatuh bukan karena masalah di dalam kabinet itu sendiri ataupun kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya dari parlemen, melainkan karena kabinet merasa tugasnya sudah selesai. Yang keenam, ada Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo beserta dua wakil Perdana Menteri yakni Muhammad Rum dari Masyumi dan Ilham Khalid dari NU. Program pokok kabinet ini adalah pembatalan konferensi meja bundar, pemulihan keamanan dan ketertiban, dan melaksanakan keputusan konferensi Asia Afrika. Program kerja lainnya disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun yang memuat program jangka panjang seperti berikut. Kabinet ini mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode Planning and Investment, yang hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kabinet ini pun berumur tidak lebih dari 1 tahun dan akhirnya digantikan karena mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi yang membuat kabinet hasil pemilu pertama ini jatuh. Kabinet Juanda atau Kabinet Karya bertugas pada tanggal periode 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin oleh Insinyur H. Juanda Kartawijaya bersama 3 wakilnya, Mr. Hardi, Idham Khalid, dan Dr. Laimana. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akan mengakhiri video ini dengan kutipan dari Wilopo pada tahun 1978 yang berisi, sebaliknya harus diakui bahwa zaman itu telah menjadi sebagian sejarah kita sejak merdeka dan berlangsung hampir 1 dasawarsa, serta banyak unsur-unsur di dalamnya yang patut kita pelajari lebih mendalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa memang sudah harus dipercepat ya proses pemindahan ibu kota ini ke Kalimantan karena terlalu banyak isu-isu yang bergerak khususnya di bidang politik. Gimana tuh mau selesai? Kita nggak punya uang, bau. Salah lu kan? Salah gua. Kok salah gua? Salah gua. Banyak pakai nonton. Fokus. Oh, iya. Ya. Menghasilkan semua proses. Agak kembali gimana menurut Anda tentang? Menurut saya kalau ingin memperdalam dari suatu rumus, kita harus diulang lagi. Ini kayak gak nyambung apa cuman. Susah gak sih itu? Pinternya? Susah banget. Susah ya. Tapi dia susah banget dapet rankingnya bagus tapi gue bingung. Hebat. Gue liat kamera lagi tadi ada. Gue Selasa ya. Gue sholat pagi, pulang sebelum saya jam 8. Ya jual. Buset. Kenapa? Waduh. Apa-apa nih? Waduh. Kamu gimana? Watermelon. Kucing rebus. Watermelon. Kucing rebus. Watermelon. Ya, berapa sih? Ada itu Pak.
Halo, selamat pagi semuanya. Kami dari SMA Negeri 55 Jakarta, kelas 12 MIPA A. Close aja lo. Close kali. Sampai lo Punya duit sekarang berapa kira-kira? wah banyak. 2 triliun. Untuk sekarang sih 5 triliun. Punya 5 pulau juga. Bos saya,